mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Menarik juga Pak Anies. PDIP juga menarik. Dari sisi pengalamannya sangat luas. Muncul nama-nama seperti itu, ada Mas Andika Perkasa. Tetapi pasti akan sama, bahwa Ridwan Kamil akan direkomendasi maju di DKI Jakarta. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Halo, selamat malam pemirsa. Dinamika politik jelang pilkada yang kini di depan mata kian menghangat. Ada aroma pertaruhan koalisi pilpres yang masih tercium dalam persaingan para kandidat calon kepala daerah. Belum lagi nama-nama yang muncul masih memiliki benang merah dengan Presiden Jokowi dan juga tim pemenangan Prabowo Gibran. Apakah kekuatan koalisi Indonesia Maju dan Jokowi Efek akan menjadi resep mujara pemenangan pilkada? Atau justru akan ada kejutan dan perlawanan signifikan dari koalisi lainnya? Inilah panggung demokrasi berebut Jokowi Efek di pilkada. Dan langsung saja kita akan bahas dengan juru bicara Partai Keadilan Sejahtera Muhammad Iqbal. Bang Iqbal, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Nurdin Halid. Bang Nurdin, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu kemudian hadir Bendahara Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo, Panel Barus. Bang Panel Barus, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Mas Oto, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir dan kami juga menghadirkan perwakilan dari PDI Perjuangan. Sudah ada Aryo Seno Bagaskoro. Halo Mas Aryo Seno, selamat malam. Mas Seno. Malam, Mbak. Malam. Ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Sebelum kita akan diskusi lebih jauh, saya akan buka panggung demokrasi pada malam hari ini dengan penjelasan sebenarnya seperti apa peta politik dalam bursa pilkada di sejumlah provinsi di Jawa dan juga Sumatera. Pertama, kita langsung ke provinsi yang bisa dikatakan paling hangat dibicarakan, yaitu Jakarta. Di pilkada 2024 kali ini ada nama Anies Baswedan yang santer dibicarakan akan maju kembali menjadi calon gubernur. Anies sebenarnya sejauh ini sudah berkomunikasi dengan partai, termasuk partai yang tergabung dalam koalisi perubahan. Ada Partai Nasdem, PKB dan juga PKS. Meski sampai saat ini belum ada surat rekomendasi resmi yang diterima oleh Anies. Selain itu Ketua DPP PDIP Puan Maharani sempat menyatakan, Anies ternyata menjadi pilihan yang menarik bagi PDIP yang saat ini masih juga sebenarnya menggodok nama kader internalnya. Siapa kira-kira yang akan menjadi penantang Anies? Kita beralih ke slide berikutnya, muncul nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang sebenarnya sudah memegang surat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilgub Jakarta. Kang Emil yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar sebenarnya sudah menerima 2 surat tugas dari partainya untuk maju antara di Pilkada Jakarta atau Pilkada Jawa Barat dan akan diputuskan pada bulan Juli mendatang. Santer kemudian akhir-akhir ini muncul nama Andika Perkasa yang masuk radar dalam calon gubernur sebagai kader PDIP. Dari Jakarta kita beralih ke Pilkada Jawa Barat. Tentu saja nama Ridwan Kamil menjadi kandidat kuat yang kembali memimpin Jawa Barat. Ridwan Kamil yang juga menjadi bagian dari tim pemenangan pasangan Prabowo Gibran dalam Pilpres kemarin sepertinya masih juga belum memutuskan akan berlaga di mana, Jakarta atau Jawa Barat. Berbeda dengan Ilham Habibie yang sebenarnya sudah mengantongi tiket dari Partai Nasdem untuk maju di Pilkada Jawa Barat. Ada juga beberapa nama yang masuk dalam bursa Pilkada Jawa Barat seperti Bima Arya dari PAN dan kemudian Deddy Mulyadi dari Gerindra. Dan kita beralih langsung ke Pilkada Jawa Tengah. Nah, di Pilkada Jawa Tengah ini sebenarnya ada nama Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi yang disebut-sebut semakin menguat kandidasinya.
Lutfi disebut sebagai bagian dari geng Solo. Itu istilah yang dipakai untuk menunjukkan adanya lingkaran orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Bahkan salah satu narsum saya tertawa ketika mendengar istilah geng Solo. Nah, yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan Lutfi ini akan menjadi Inspektur Jenderal dulu di Kemendak sebelum ia resmi menjadi calon Gubernur Jawa Tengah. Sepertinya jalan agak mulus untuk Pak Lutfi ya maju sebagai kandidat di Pilkada Jateng. Dan memang bisa dikatakan Jawa Tengah ini menjadi kantong suara PDIP. Jadi tidak kemudian PDIP akan diam saja. PDIP akan menyiapkan kader andalannya. Satu nama yang muncul adalah mantan Wali Kota Semarang 2 periode, Hendrar Prihadi atau Mas Hendi yang juga akan berlaga di Pilkada Jawa Tengah. Bahkan menurut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, PDIP sebenarnya sudah berkomunikasi dengan PKB dan juga P3. Baik. Kita beralih ke pilkada berikutnya di Pilkada Jawa Timur. Tentu ada nama petahana Khofifah Indar Parawansa bersama dengan Emil Dardak yang bisa dikatakan cukup percaya diri maju lewat dukungan 6 partai politik. Ada Demokrat, Golkar, Perindo, PAN, PSI, dan bahkan terakhir Gerindra yang diserahkan langsung surat rekomendasinya oleh Presiden terpilih dan juga Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Memang Khofifah sendiri menjadi bagian dari tim kampanye pemenangan Prabowo Gibran. Sebelumnya pun Khofifah menjadi Menteri Sosial dalam kabinet pertama Presiden Jokowi. PDIP sempat melirik Khofifah dengan membangun komunikasi juga bersama dengan Golkar, bahkan mencoba untuk menawarkan kadernya menjadi pendamping dari Khofifah. Di luar itu ada nama Tri Risma hari ini yang masuk dalam radar calon gubernur sebagai kader PDIP. Kita beralih ke Pilkada Banten. Ada nama Wali Kota Tangsel Airin Rahmidiani yang menjadi kandidat kuat dalam Pilgub Banten. Menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, Airin juga mendapat dukungan dari DPP Projo yang selama ini bisa dikatakan menjadi barisan paling depan mendukung Jokowi. Namun PDIP sepertinya juga tengah berhitung untuk memajukan Sidul Rano Karno untuk menjadi pesaing Airin di Banten. Satu lagi kita beralih ke Pilkada Sumatera Utara. Jelas dong anak mantu Presiden Bobi Nasution juga maju sebagai calon gubernur. Saat ini dia menjabat sebagai wali kota Medan dan digadang-gadang maju sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Menantang petahana Edi Rahmayadi yang juga memastikan akan kembali berlaga di Sumatera Utara. Bobi yang sempat menjadi kader PDIP kini beralih gerbong menjadi kader Partai Gerindra dan mengaku sudah berkomunikasi dengan Partai Golkar, PAN dan juga PKB. Tapi nanti dulu. Muncul kembali nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang masuk dalam radar gubernur sebagai kader PDIP. Kurang lebih seperti itu pemirsa, bursa pilkada di sejumlah provinsi yang paling hangat dibicarakan oleh masyarakat. Saya akan langsung tanyakan kepada para narasumber saya, apakah benar Kim dan efek Jokowi ini masih akan laku, akan membawa tuah kemenangan di pilkada. Bang Nurdin, seperti apa gambaran Anda? Saya ingin mengemukakan 2 fakta. Ya. Sekarang yang muncul di permukaan. Fakta yang pertama bahwa Presiden Jokowi semakin menunjukkan pesona dirinya bersama rakyat sebagai sebuah kekuatan politik real di negeri ini. Fakta yang kedua, biasanya seorang penguasa atau seorang presiden di akhir masa jabatannya popularitasnya menurun, tidak lagi full power dalam mengambil kebijakan. Lame duck gitu ya Bang? Tapi ternyata fakta ini menunjukkan Presiden Jokowi tidak tergerus dan popularitasnya, pengaruhnya pun tidak berkurang. Itu ada angkanya nggak, datanya atau persepsi dari Bang Nurdin sendiri? Ini kita lihat kenyataan. Kenyataannya apa? Ukurannya itu apa? Itulah kemudian ada ketertarikan dari beberapa partai untuk melakukan kolaborasi dengan Presiden Jokowi di dalam menentukan calon-calon pilkada. Oke. Apakah ini salah? Tidak. Karena dan apakah ini merupakan suatu penunjukan bahwa Presiden Jokowi ingin menguatkan politik dinasti? Tidak juga. Kenapa? Undang-undang memberi ruang untuk itu. Oke. Undang-undang politik harusnya para pengamat termasuk Bung Toto ini dan para politisi harus sadar bahwa sekarang para politisi telah menikmati yang namanya ruang yang diciptakan oleh undang-undang tentang politik dinasti. Di permukaan telah muncul dan telah menjadi sebuah fakta bahwa setiap kontestasi politik tidak mengenal saudara kandung, adik, kakak, ibu, bapak,
istri, Kok Bang Nurdin dari Jokowi, pesona Jokowi ke politik dinasti sih Bang, ini alur berpikirnya kita gimana? menunjukkan. Karena sekarang Masyarakat lebih permisif? bukan, ada sering komentar bahwa dengan diloloskannya keluarga Jokowi, maka itu menunjukkan bahwa Jokowi ingin menguatkan politik dinasti. Sebetulnya undang-undang itu memberi ruang yang cukup untuk itu. Dan telah dinikmati oleh para politisi. Hampir semua kontestasi politik dinikmati oleh para politisi bersama keluarganya. Kita lihat ada orang bersaudara dalam suatu partai atau lain partai. Saya kasih contoh di Golkar. Yang namanya teman saya, sahabat saya, Pak Karim Sakir. Itu dia lulus DPR. 2 anaknya lulus DPR RI dengan partai yang berbeda. Jadi Golkar setuju terhadap politik dinasti, permisif terhadap itu. Setuju, undang-undang yang memberi untuk itu. Jadi kalau ada yang mau disalahkan, salahkanlah pembentuk Oke Bang, itu dari haknya, etikanya berarti Golkar juga. Itu bukan soal etika, ini aturan konstitusi. Oke. Konstitusi memberi ruang untuk itu, sehingga sangat keliru ketika ada pengamat yang mengatakan bahwa dengan keluarga, sahabat, teman Pak Jokowi ikut dalam pilkada, itu adalah memperkuat dinasti. Ini sebuah logika yang sangat keliru. Logika yang tanpa dasar. Kenapa? Undang-undang, konstitusi dan undang-undang itu memberi ruang untuk itu. Dan itu sudah dinikmati oleh para politisi. Oke, baik. Tapi Jokowi mau cawe-cawe juga nggak seperti cawe-cawe di Pilpres dengan kemudian memajukan keluarganya, anak mantunya, semua orang itu yang dekat dengan salah? dia? Hah? Cawe-cawe presiden? Suatu yang sangat wajar. Kita harus sekarang ini bangga ya. Presiden Jokowi bersama presiden terpilih itu menciptakan kolaborasi sebagai seorang negarawan membangun suatu kebersamaan yang akan membawa keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas. Oke, baik. Saya minta tanggapan dari Mas Eno. Mas Eno, bagaimana Anda menanggapi statement dari Pak Nurdin Halid ini? Ya mungkin itu bagian dari action value kita kalau kata diskusi teman-teman di media sosial akhir-akhir ini ya Mbak ya. Tapi kalau kami merasa bahwa kepemimpinan yang baik yang harus diberikan oleh partai politik manapun dalam konteks pilkada itu harus dipertanggungjawabkan secara baik kepada rakyat. Karena rakyatlah yang kemudian akan menerima apa baik buruknya selama 5 tahun, 1 periode jabatan dari pemimpin dimanapun, termasuk dalam hal pilkada. Kami di PDI Perjuangan, kami terbiasa dengan penyiapan yang dinamai kaderisasi. Kami melakukan persiapan pelembagaan yang terstruktur, kami membuat sekolah partai, kami membuat kurikulum, dan semua itu dalam rangka mempertanggungjawabkan nama-nama yang kami calonkan kepada publik, agar kemudian dapat menemukan pemimpin-pemimpin terbaik. Dalam konteks bicara tentang demokrasi hari ini yang mengizinkan terjadi berbagai macam tindakan yang menguntungkan keluarga, bagi kami saya rasa itu bagian yang baru ya dari sejarah demokrasi Indonesia pasca reformasi. Saya rasa bahkan Pak Harto sekalipun dia melakukan langkah politik yang mendorong anak, putra, saudara, family untuk kemudian maju di pilkada pada saat beliau masih menjabat sebagai presiden aktif. Bung Karno sama, presiden-presiden lain pasca reformasi juga tidak pernah melakukan hal serupa. Pak Ilham Habibie baru maju di Jawa Barat setelah Pak Habibie sudah bukan menjadi presiden. Bu Mega menjadi ketua umum PDI juga lama setelah Bung Karno sudah wafat. Jadi saya rasa kalau ada tren baru yang dilakukan ini dan ini dinormalisasi dalam rangka aturan, dalam kebijakan misalnya ini diizinkan di dalam undang-undang kita, saya rasa publik hari ini sudah sangat cerdas untuk menilai bagaimana aturan yang sudah disepakati sebelumnya bersama-sama sebagai sebuah komitmen itu bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti yang terjadi di Mahkamah Agung kemarin, yang terjadi di Mahkamah Konstitusi di putusan 90. Saya rasa itu semua menggambarkan bagaimana publik hari ini saya rasa mengikuti dengan cermat bahwa sebenarnya apa yang dikatakan sebagai aturan, kesepakatan, konstitusi, aturan main, itu ternyata bisa-bisa saja dirubah dengan mendekati injury time untuk menguntungkan secara spesifik kepada nama-nama tertentu yang hari ini publik semua sudah melihat. Kalau kami di PDI Perjuangan, kami memilih untuk bertanggung jawab secara penuh dengan memprioritaskan penugasan sebagai kepala daerah melalui proses yang bertahap dan berjenjang. Baik, saya minta tanggapan dari Bang Iqbal. Ada satu partai yang mengatakan bahwa mereka melakukan kaderisasi lebih jauh. Tapi Bang Nurdin katakan itu ya hak politik gitu kan. Politik dinasti kembalikan kepada masyarakat yang memilih. PKS sendiri gimana? Ya, saya kira yang menjadi masalah adalah karena Pak Jokowi ini bukan ketum partai. Jadi apa kepentingan dia mengendorse orang yang dia inginkan? Pasti kan masalah hubungan kekeluargaan misalnya. Boleh saja kalau kata Bang Nurdin dari undang-undang, tapi pertanyaannya apakah dia menggunakan fasilitas negara atau tidak? Apakah menggunakan infrastruktur dan suprastruktur negara atau tidak?
Ini yang kami permasalahkan sekarang. Kalau dia mau kampanye boleh, tapi dia cuti. Ya, dia sebagai misalnya kader partai A. Sekarang nggak tahu partai Kan kader sekarang mana nggak ada nih. partainya. Iya, makanya sebagai apa? Kayak gitu loh, sebagai ayah, sebagai... Tapi Anda ngerasa masih ada pesona Pak Jokowi yang tadi disampaikan di awal oleh Bang Nurdin, masih ada pesonanya Pak Jokowi tadi loh, kan dan itu masih kan bertuah di pilkada. Opini dan hipotesis Bang Nurdin belum terbukti. Nah, gitu loh. Sudah terbukti. Kapan? Buktinya itu sekarang banyak partai Itu belum mendorong. bisa membuktikan. Nah, sekarang yang buktikan itu rakyat. Ya makanya oleh karena itu kalau itu rakyat tidak hipotesis setuju, namanya, itu hipotesis. bukan hipotesis. Indikator. Jadi kalau rakyat tidak Belum setuju jadi dengan hasil. ya betul. Tapi kalau rakyat tidak setuju, rakyat tidak memilih. Sekarang buktinya yang di-endorse Pak Jokowi, kemarin Pak Prabowo dipilih oleh rakyat. Itu fakta kan? Pilkada berbeda sedikit dengan presiden karena pilkada ini juga banyak sekali variabel-variabelnya. Saya kebetulan sedang maju juga ini. Ya. Orang tidak lagi melihat lagi 0102. Orang ngelihat ini orang cocok nggak? Penokohannya terhadap solusi permasalahan di daerah kayak di gitu Sumatera ya. Barat. Mereka nggak lihat partai, mereka lihat 3T, takah, tagih, tokoh. Nah, ada nggak posturnya? Ini memiliki visi nggak gitu loh. Jadi ini menjadi salah satu hipotesis Bang Nurdin tadi. Anda setuju nggak bahwa kemudian bahwa pesona Pak Jokowi ini juga akan menyukseskan baik koalisi Indonesia Maju termasuk juga Jokowi efek, jadi sapu bersih minimal menang gampang di pilkada? Ini menarik. Kalau itu bisa karena nanti Pak Jokowi itu. kan akan selesai bulan Oktober. Ya. Pemilunya akan terjadi bulan November. Oke. Nah di situ nanti apakah dengan tanpa fasilitas negara Pak Jokowi masih bagus endorse-nya atau tidak? Itu kita buktikan. Menurut Anda masih bagus atau tidak, Bang Iqbal? Menurut saya 50-50. Masih 50-50. Oke, baik. Tapi sebelum itu tadi saya ingin merespon sedikit. Apa? Tidak bisa membandingkan kepemimpinan Pak Harto, Bung Karno dalam soal keluarga dengan di sekarang. Waktu itu Yang undang-undangnya sekarang berbeda. lebih parah atau gimana, Bang? Waktu itu undang-undangnya tidak memungkinkan untuk itu, kurang memungkinkan. Kalau sekarang undang-undangnya sangat memungkinkan dan itu sudah dinikmati oleh para politisi, itu bedanya. Jadi kalau waktu itu memungkinkan, Pak Harto juga atau Bung Karno mungkin bisa mendorong keluarganya. Ya, dan itu bukan hal bisa, yang salah. dulu dimungkinkan, tapi mungkin nggak ada niatan itu. Oke. Oh, iya, tapi itu prosesnya bukan oleh rakyat. Sekarang justru nggak ada yang salah itu. Oke, Mas Toto bilang langsung waduh. Apa maksud waduh dari Mas Toto? Usai jeda bisa tetaplah bersama kami. Si paling suka buah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.